Hari ini kita kembali membahas kejadian yang mengerikan di dunia ini. Beberapa tahun lalu pada tahun 2025 warga Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digemparkan oleh penemuan jasad seorang wanita lansia di garasi rumahnya sendiri. Dia ditemukan dengan kondisi mengenaskan dengan bersimbah cairan merah. Yang lebih ironisnya lagi, pelaku di balik tewasnya wanita tersebut bukanlah orang lain, melainkan keponakannya sendiri. Sang keponakan tega menghabisi nyawa bibinya hanya karena sakit hati atas nasihat yang selalu diberikan oleh korban kepadanya. Sekaligus alasan utamanya adalah ingin menguasai harta milik korban. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus ini? Langsung saja kita bahas di Horor FM. Cerita ini dibuat dari berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh media publik yang aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Mari kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tepatnya, di Dusun Tempel, Desa Legok, Kecamatan Gempol, ada wanita yang sudah lanjut usia bernama Mirza. Pada saat itu Mirza sudah berusia 63 tahun. Dan dia dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang sangat tangguh. Tidak ada kepastian dari informasi di media yang menjelaskan apakah suami dari Mirza sudah meninggal atau justru sudah berpisah dengan Mirza. Namun yang jelas Mirza ini menjalani hidup sebagai orang tua tunggal bersama dengan 2 anak kandungnya. Kehidupan mereka tidak mudah, akan tetapi Mirza selalu berusaha agar tegar dan mandiri. Salah satu anaknya adalah pria yang berinisial I.O. I.O ini berusia 26 tahun. I.O sudah bekerja di sebuah perusahaan yang berada di kawasan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, untuk membantu menopang kehidupan keluarga. Sementara anak yang lain itu mengalami gangguan kesehatan sehingga membutuhkan perhatian lebih. Meski harus mengurus keluarga dengan kondisi yang tidak sederhana, Mirza tetap dikenal oleh warga sekitar sebagai sosok yang kuat secara finansial, alias dia berkecukupan. Dia mampu mengatur keuangan, mengelola rumah tangga, dan tetap menjaga wibawa keluarganya. Oleh karena itu, dia dihormati di lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat sekitarnya kerap memanggilnya dengan sebutan Bu Hajah Mirza, sebuah panggilan yang melekat setelah ia menunaikan ibadah haji. Gelar itu tidak hanya menunjukkan status keagamaan, tapi juga mencerminkan rasa hormat dari tetangga-tetangganya dan status sosialnya sebagai seorang ibu haji. Bagi masyarakat setempat, Mirza dikenal sebagai pribadi yang ramah, suka berbagi, dan sering membantu mereka yang sedang kesulitan. Sikap peduli tersebut juga Mirza tunjukkan ke keluarganya, termasuk kepada keponakannya yang bernama Muhammad Fawai, atau yang biasa dipanggil dengan nama Fawai. Fawai ini merupakan keponakan Mirza yang sudah berusia 27 tahun. Di usianya yang sudah cukup matang, Fawai sudah berkeluarga dan sudah memiliki seorang balita. Fawai tinggal bersama istri dan balitanya tersebut di rumah sederhana yang lokasinya tersebut tidak jauh dari rumah Mirza. Karena kedekatan rumah tempat tinggal itulah Fawait ini sering berkunjung ke rumah tantenya itu. Namun sayangnya, kehidupan Fawait tidak sebaik penampilan luarnya. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga seringkali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun bukannya berusaha keras mencari pekerjaan yang stabil, Fawait justru terjerumus ke dalam kebiasaan buruk. Dia kecanduan judi online. Kebiasaan buruk ini membuat dia terlilit banyak hutang nominalnya, terus bertambah dari yang kecil, hingga akhirnya menumpuk tidak sanggup lagi dia cicil. Dikarenakan kebiasaan buruknya tersebut, sebagai seorang tante,
Mirza tidak tinggal diam. Dia sering menegur Fawaid dan kerap sekali menasehatinya agar keponakannya itu meninggalkan kebiasaan buruknya. Seperti pada suatu hari, Mirza sempat menegur Fawaid seperti mengatakan, "Kamu itu sudah sarjana S1, kenapa belum juga bekerja? Sudah punya istri dan anak tapi malah sibuk berjudi online." Begitulah kurang lebih teguran Mirza dengan menggunakan bahasa Jawa, namun yang seharusnya menjadi nasihat penuh kasih sayang dari seorang tante, justru diterima dengan amarah. Apalagi ternyata Fawaid ini dikenal sebagai pribadi yang temperamental dan mudah meledak dan gampang tersinggung. Alih-alih sadar, setiap nasihat Mirza membuat hatinya semakin panas. Di dalam diam, Fawaid menyimpan rasa dendam dan sebuah dendam yang perlahan berkembang menjadi niat yang kejam. Fawaid di saat itu mulai membayangkan apabila dia menghabisi nyawa tantenya ini, dia bisa sekaligus dapat mengambil alih harta benda milik Mirza untuk melunasi hutang-hutangnya. Pemikiran yang benar-benar kejam sekaligus bodoh, dan sejak saat itu benih kejahatan sudah tertanam di dalam hatinya, dan dia sudah berencana untuk menunggu waktu yang tepat demi melancarkan rencana busuknya tersebut. Hingga 2 bulan kemudian, niat jahat itu masih menempel di benaknya. Seperti bayangan yang menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Lalu pada pertengahan Juli 2025, Fawaid sempat mencoba melancarkan aksinya. Namun rencana itu kandas mendadak karena anak tantenya sedang berada di dalam rumah, jadi dia tidak bisa melancarkan semuanya. Hal sederhana itu cukup untuk menunda niatnya, dan dia pun mundur menunggu kesempatan lain. Kemudian selama beberapa hari berikutnya, Fawaid mengamati keluarga Mirza diam-diam. Fawaid memperhatikan mereka kapan anaknya pergi bekerja, kapan para tetangga berkunjung, dan kapan rumah tersebut sepi. Di kepala Fawaid tersimpan rencana yang rapi dan terstruktur, dan dia mulai tahu kapan harus memulai tindakannya. Hingga pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025, Fawaid pun pergi ke Pasar Porong. Dia pergi ke sana untuk membeli sebilah pisau dapur sepanjang telapak tangan orang dewasa yang mana pegangannya berbahan dasar kayu berwarna coklat. Benda yang tampak biasa di dapur ini justru akan berubah menjadi alat yang sangat mengerikan yang digunakan oleh Fawaid untuk mengeksekusi niatnya yang sudah lama dia simpan. Singkat cerita, sobat, puncaknya adalah pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, sekitar pukul 30. Fawaid pamit kepada sang istri dan anaknya untuk menghadiri wawancara kerja. Penampilan dia rapi, wajahnya sangat tenang, dan seolah-olah benar sedang mencari pekerjaan dan sedang berjuang demi keluarga. Namun kenyataannya itu semua hanyalah dalih dan topeng belaka. Di balik jaket yang dia kenakan, terselip sebilah pisau dapur yang sudah dia beli sebelumnya di Pasar Porong. Pisau dapur tersebut tidak pernah dia siapkan untuk digunakan di dapur, melainkan untuk menghabisi nyawa tantenya. Setelah meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor, ternyata Fawaid tidak langsung menuju ke rumah tantenya. Dia justru memutar arah, menitipkan sepeda motornya di rumah sang kakak, lalu berjalan kaki ke sebuah warung kopi di bawah flyover Tol Surabaya Gempol. Di warung kopi itu, Fawaid sempat ngobrol sebentar dengan wajah yang tenang. Seakan-akan di hari itu berjalan dengan normal seperti biasanya. Dia meminum kopi sembari mencari tumpangan, dan kemudian dia bertemu dengan seorang pria berinisial KB yang sepertinya KB ini merupakan pemilik warung kopi itu. Fit meminta bantuan kepada si KB ini untuk mencarikan dia tumpangan. Entah apa alasan yang disampaikan oleh Fawaid, sehingga pada saat itu si KB mengarahkan 2 orang pria yang sedang magang di warung kopinya tersebut dengan inisial AR dan FPO untuk mengantarkan Fawaid. Mereka pun berboncengan 3 menuju ke rumah Mirza. Tak seorang pun dari mereka mengetahui bahwa di balik jaket yang dikenakan oleh Fawaid terselip sebilah pisau yang akan dia gunakan untuk tindakan yang sangat keji. Singkat cerita, pada pukul 8.30 pagi, Fawaid tiba di rumah Mirza. Dia masuk melalui lorong samping menuju dapur, dan di sanalah dia bertemu dengan Mirza, sang tante.
Awalnya percakapan yang terjadi tampak biasa saja. Dia menyapa Rama, pura-pura seperti keponakan yang datang untuk berkunjung. Namun di dalam hati dendamnya sudah menuntunnya. Dengan alasan ingin melihat barang-barang di garasi, Fawa menarik perhatian tantenya ke ruangan tersebut. Begitu Mirzah lengah, Fawa tiba-tiba langsung menghunuskan pisau yang dia bawa dan menusuk perut wanita parubaya itu berkali-kali. Mirzah terkejut. Dia menjerit kesakitan, meminta tolong, dan berusaha melawan. Namun Fawai tidak berhenti. Dia justru melancarkan tusukan terakhir yang mengenai leher Mirzah, yang membuat Mirzah roboh bersimbah cairan merah. Dia tergeletak di garasi rumahnya itu. Setelah memastikan Mirzah tidak lagi bergerak, Fit mulai melaksanakan bagian kedua dari rencananya, yaitu menggasak harta benda milik Mirzah. Dia pun masuk ke dalam kamar Mirzah, mengacak-ngacak isi lemari, dan mengambil dokumen berharga milik Mirzah. Ada BPKB mobil yaitu jenis Honda CR-V, BPKB motor Honda Vario, STNK, serta sebuah handphone. Kemudian Fawad berganti pakaian dengan menggunakan baju milik anak Mirzah. Bahkan untuk menghilangkan jejak, dia sempat mengambil alat pel dan membersihkan cairan merah yang berceceran di beberapa bagian rumah. Setelah itu dia langsung membawa kabur mobil Honda CR-V putih milik Mirzah. Dan mobil itulah yang rencananya akan dia jual untuk menutupi hutang-hutang judi online-nya. Singkat cerita, ternyata rencananya tidak berjalan dengan mulus. Dia sempat membawa mobil itu ke sebuah showroom untuk ditawarkan. Akan tetapi, pemilik showroom meminta bukti identitas resmi Fawaid yang ditanyakan KTP, dia pun panik. Dia takut dicurigai dan akhirnya gagal menjual mobil tersebut. Dia pun akhirnya meninggalkan showroom tersebut dan berusaha menjual mobil itu di media sosial. Dan Fawaid meninggalkan mobil itu di kawasan Puja Seraporo, kemudian pulang menggunakan ojek online. Di sisi lain, suasana di rumah Mirzah masih sepi. Dua anaknya kebetulan sedang tidak ada di rumah. Hingga akhirnya pada pukul 10.55 pagi hari, kakak Mirzah yang bernama Koirul Fakur datang berkunjung. Koirul ini merasa bingung kenapa pintu garasi rumah adiknya dalam keadaan terbuka. Dia pun mendekati garasi dan dia melihat bahwa mobil adiknya tidak ada di garasi. Lalu betapa terkejutnya dia ketika dia melihat ke arah lain. Disitulah dia mendapati adiknya, Mirzah, sudah tergeletak dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Tubuh Mirzah penuh luka tusuk dengan bersimbah cairan merah. Koirul berteriak histeris. Kemudian beberapa warga sekitar mulai berdatangan. Koirul pun merasakan ada yang tidak beres karena pelaku seperti merampok benda dan kendaraan berharga dari Mirzah. Koirul juga melihat bahwa kondisi kamar Mirzah yang porak-poranda dan acak-acakan seperti habis digeledah habis-habisan oleh sang pelaku. Koirul kemudian menghubungi anak Mirzah, yaitu IO, dan memintanya untuk segera pulang. Lalu Koirul juga melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian pun datang dan segera melakukan olah TKP. Jenazah Mirzah kemudian dievakuasi oleh pihak polisi dan dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara, Watu Osek untuk dilakukan otopsi, yang mana untuk memastikan penyebab dari meninggalnya dan melengkapi proses penyelidikan. Selain itu, pihak kepolisian sudah mengumpulkan barang bukti dan mencari saksi-saksi. Namun ironisnya, saat polisi melakukan penyelidikan, Fawa White justru ikut hadir di lokasi. Fawa bahkan memberikan keterangan seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Fawa berakting dan berupaya untuk setenang mungkin, bahkan berpura-pura prihatin dan sedih dengan nasib yang dialami oleh tantenya. Namun penyidik yang berpengalaman menangkap gelagat aneh dari Fawaid. Ceritanya tidak konsisten. Ada kejanggalan antara keterangannya dengan bukti yang ditemukan. Dari sanalah polisi mulai mencurigainya. Berkat kecepatan penyelidikan, dalam waktu hanya 7 jam sejak olah TKP, polisi berhasil mengungkap bahwa ternyata pelaku sebenarnya adalah Fawa White sendiri. Pihak kepolisian kemudian mengamankan barang bukti berupa pisau dapur, pakaian yang berlumuran cairan merah, dokumen kendaraan, hingga mobil Honda CR-V yang sempat dia tinggalkan, yang mana semuanya berhasil diamankan. Fawa pun ditangkap dan diinterogasi. Setelah mendapatkan tekanan, Faid akhirnya mengakui perbuatannya. Motifnya sederhana namun kejam, yaitu sakit hati atas nasihat sang bibi dan dorongan untuk menguasai harta benda demi melunasi hutang judi online. Lalu sementara itu,
Setelah jasad Mirzah selesai diotopsi, jasadnya kemudian diserahkan kembali kepada keluarga. Dengan penuh duka, jenazah Mirzah pun disemayamkan dan dimakamkan di tempat yang layak. Warga sekitar banyak yang berdatangan untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir, karena mengingat sosok korban yang begitu dikenal ramah dan dermawan. Lalu di sisi lain, Faid pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia menjadi tersangka yang dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana. Subsidiar 338 KUHP Jungto, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancamannya adalah hukuman pidana mati dan penjara seumur hidup, atau paling rendah hukuman pidana maksimal 20 tahun. Kasus ini menyisakan luka yang mendalam, bukan hanya bagi pihak keluarga, tapi juga bagi masyarakat luas. Seorang wanita baik hati, dermawan, atau seorang ibu yang cukup terpandang di daerahnya harus meregang nyawa di tangan keponakannya sendiri yang seharusnya melindungi dia dan menyayanginya. Itu dia sobat, kisah dari Mirzah, seorang wanita parubaya yang dihabisi oleh keponakannya sendiri hanya karena sang keponakan ingin merampas harta bendanya demi membayar hutang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?